Bupati Siak Afni Zulkifli memimpin rapat evaluasi pengawasan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah dan realisasi visi keuangan per bulan Mei tahun anggaran 2025. Rapat ini juga dihadiri Wakil Bupati Siak Samsur Rizal, PJ Sekda Siak, Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan, seluruh kepala OPD serta camat yang menyampaikan laporan realisasi kegiatan pengadaan fisik maupun non-fisik serta progres penyelesaian tunda bayar 2024. Rapat berlangsung Kamis 10 Mei 2025 di Indra Pahlawan Room. Afni menekankan untuk pihak yang nantinya ikut dalam lelang proyek dapat melaksanakan sesuai ketentuan, memenuhi persyaratan dan memiliki modal yang cukup, serta meminta kepada Kepala OPD untuk memastikan melakukan evaluasi mutu pengerjaan, memprioritaskan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita nggak terlalu ngerti soal urusan proyek-proyek gitu, Pak Sekda. Jadi karena sudah agak terganggu dengan titipan-titipan, ada juga yang WA saya, ada nih yang WA, Bu, kami titip proyek ini di sini. Lalu ada yang menghubungi keluarga, bahkan saya tahu nih, dah jual nama saya, jual nama suami saya. Mungkin suami saya sedang sedap-sedap dengan anak di Pekan. Jadi saya kasih tahu kepada Kepala OPD, KPA, kalau ada hal-hal yang mencatut nama saya dan keluarga, tolong konfirmasi langsung ke saya gitu. Sampai detik ini saya pastikan dari 36 kalau tidak salah yang dilelang itu, ada berapa proyek yang sudah dilelang itu, saya pastikan tidak ada sama sekali titipan atau tanda-tanda yang bisa kami berikan, dan tidak ada ceritanya itu proyek kami, dan kami pun tidak tahu itu punya siapa, prosesnya bagaimana. Itu yang saya ini kan learning by doing saja ini. Staf ahli. Jadi kalau ada yang merasa asisten, tertekan mungkin, karena sudah ada nih Pak Sekda yang lapor ke saya, Bu, betul Bu, katanya ini yang tak sedap tuh namu laki awak pun di seret-seret gitu kan. Nah ini kan tolong kita terbuka saja dan tidak usah takut. Kalau memang ada yang mencatut-catut nama bupati dan keluarganya, laporkan aja langsung ke saya. Bisa ke staf saya, bisa ke ajudan saya. Tolong tanyakan, tak perlu khawatir. Telkan dan mudah-mudahan sebelum zuhur kita sudah kelar lah. Untuk pengadaan barang dan jasa ini pun, meskipun saya tadi mengatakan tidak ngerti soal proyek, tapi bukan berarti sebagai pembina kepegawaian lah namanya. Sebagai bupati saya tidak ambil tahu sama sekali gitu. Saya paham, saya ngerti, cuman saya berusaha tidak mau ikut campur pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, karena Bapak Ibu juga harus diberikan kepercayaan. Kalau tidak ada pelimpahan kewenangan, buat apa kita punya organisasi? Artinya ketika saya dan Pak Wakil mempercayakan itu kepada Bapak Ibu untuk dilelang, maka tolong dijaga pertanggungjawabannya. Itu yang dilelang-lelang kan ada di beberapa dinas. Pastikan betul, nanti kita akan cek satu-satu. Itu pastikan betul duitnya dah ada belum. Kalau tak ada, paham enggak tuh kontraktor-kontraktor tuh. Terus yang paling penting lagi, ini untuk KPA, terutama untuk ULP dan jajarannya, KPA lah dan kepala dinas lah, semuanya lengkapi semua histori yang berkaitan dengan lelang ini. Kalau dia ditolak, mengapa dia ditolak? Dibuka saja. Kita kan tak tahu nih titipan-titipan. Saya tak ngerti dengan bahasa titipan ini sebetulnya, tapi sudahlah, saya learning by doing saja saya. Dan saya insya Allah saya pembelajar yang cepat. Kan saya bisa nanya ke Bu Eci, nanya ke Pak Asisten, ke Pak Sekda. Saya sering kali bertanya ke Pak Sekda. Saya bilang, Miko kalau naik ikut lelang, ikut. Tapi siapkan semuanya. 1, lengkapi administrasi.
2. Lengkapi syarat ketentuan. Yang ketiga, kuatkan modal, karena jangan-jangan ini utangnya masih nih, belum ada duitnya. Jangan nanti dah menang lelang, duit tak ada, DP tidak memadai, pekerjaan mangkrak. Bapak Ibu, pastikan betul bahwa uang yang akan kita lakukan lelang ini ada dulu gitu. Tapi lelang dah terjadi kan? Lelang kan dah kami perintahkan untuk lelang, untuk mengejar. Kita nanti kalau selesai kita APBDP ini di bulan 10, bulan 11, bulan 12 kita lelang lagi Pak. Lelang dini 11, bulan 12, bulan 1 kita harus lelang dini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kita. PLT Asisten 2 Herianto menyebut di tahun 2025, Kaba ULP dan para kepala dinas untuk lebih selektif melaksanakan pekerjaan sehingga tidak menambah hutang baru. Jadi ini masalahnya. Ini juga kita dalam keadaan sekarang ini harus hati-hati dalam arti keadaan kondisi keuangan. Karena keuangan kita ini ya kalau tidak kita cermati dengan baik nanti bisa diutang di kegiatan tahun 2025 ini. Karena yang tunda bayar kemarin belum tuntas, yang ini juga masa keuangan juga kita belum nampak kejelasan sehingga nanti ini jebol lelangnya ini. Jebol belanja katalog, sehingga kalau jebol ini pasti kedepannya akan utang lagi. Nah ini yang perlu menjadi pemikiran. Di Riau saat ini Siak berada di urutan nomor 2 transaksi e-katalog di bawah Riau. Dari pertemuan ini, untuk e-forcing Pemda Siak 2025, Dinas PU dan Perhubungan paling tertinggi. Dan ada 10 paket kegiatan diantaranya OPD PDK, Setda, Sekwan, dan Dinas Lingkungan Hidup yang belum melakukan realisasi tender 2025. Tim Liputan mengabarkan.